Renungan hari ini berjudul Dibaptis oleh Roh Kudus. Seorang ibu berkata kepada anak remajanya, "Nak, apakah kamu pernah mendengar istilah dibaptis oleh Roh Kudus?" Si anak remaja menjawab, "Dibaptis pakai air saja belum pernah, Mam. Bagaimana cara aku dibaptis pakai Roh?" Saudara, apakah Anda juga memiliki pertanyaan yang sama? Apa itu dibaptis oleh Roh Kudus? Bagaimana cara Roh Kudus membaptis? Apakah ini baptisan khusus? Lalu untuk apa fungsinya? Renungan hari ini akan menjawab semua pertanyaan seputar baptisan Roh Kudus. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, terima kasih kami masih diberikan kehidupan sampai saat ini. Kegelisahan akan situasi COVID yang terus diberitakan dan dialami oleh negeri kami membuat kami khawatir dan gelisah kapankah ini berakhir. Tetapi mengenal pribadimu, karyamu, dan kuasamu membuat kami memiliki ketenangan dalam hidup ini. Sungguh tak ada yang tersembunyi darimu, bahkan situasi negeri ini dan juga situasi hidup kami. Kami menyadari hidup ini singkat seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dalam hidup yang singkat ini, mengenalmu adalah sukacita terbesar. Kami memiliki jawaban untuk hidup baik di dunia ini yang kami hidupi maupun setelah kematian itu datang. Hari ini kami sekali lagi mau belajar tentang baptisan Roh Kudus. Buatlah kami memahami dengan sederhana dan menyadari betapa beruntungnya hidup kami mengenalmu dan kuasa Rohmu yang ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam kasih perlindungan setia Tuhan yang ajaib. Semoga semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya. Hari ini kita akan belajar satu tema dibaptis oleh Roh Kudus, terambil dari Yohanes 1 ayat 33 sampai 34. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara, dalam kekristenan baptisan adalah salah satu sakramen kudus, tanda seseorang telah percaya kepada Tuhan yang disaksikan oleh sekumpulan orang percaya. Pada saat ini umumnya dilakukan oleh pendeta di gereja setelah dilakukan katekisasi baptisan, sebuah pembelajaran tentang Tuhan sebelum dilaksanakannya baptisan itu sendiri. Biasanya dilakukan dengan media air. Beberapa gereja ada yang melakukannya dengan cara membasuh dengan menyelam. Beberapa gereja ada yang melakukannya sekedar dengan percikan. Tata cara baptisan yang diketahui oleh banyak orang Kristen saat ini, seseorang dimasukkan ke dalam tempat khusus seperti genangan air untuk baptisan, bisa berupa sebuah kolam atau danau atau bahkan tepi laut. Pendeta menumpangkan tangannya di atas kepala orang tersebut. Sang pendeta pun mengatakan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin." Lalu menekan sedikit kepala orang tersebut ke dalam air dan diangkat kembali dari dalam air. Sebuah simbol matinya kehidupan lama bersamaan tenggelamnya ke dalam air dan dimulainya kehidupan baru saat dia ditarik keluar dari air. Sebuah simbol peralihan kehidupan lama ke kehidupan baru. Umumnya disaksikan oleh orang percaya lainnya sebagai saksi bahwa ia telah mengikut Kristus. Momen yang membahagiakan bagi orang yang melakukannya, juga membahagiakan bagi orang tua yang menginginkan anaknya dibaptis, juga membahagiakan teman-teman seimannya, dan juga tentu bagi pendeta yang membaptis. Momen di mana Tuhan juga tersenyum bahagia, ada satu pribadi lagi yang memilih dengan sebuah kesadaran untuk meninggalkan dosa dan memilih jalan Tuhan. Ya, itulah makna baptisan air yang sering kita dengar. Lalu bagaimana dengan baptisan roh? Baptisan Roh Kudus berawal dari seorang bernama Yohanes Pembaptis. Dialah yang menyerukan bahwa anak Allah, yakni Yesus Sang Mesias, yang akan membaptis dengan Roh Kudus, tertuang di dalam kitab Yohanes. Mari kita melihat dan berkenalan dengan seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Hai, namaku Yohanes Pembaptis. Aku dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang hidup benar di hadapan Allah,
hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka sudah lanjut usia. Nama ibuku Elizabeth. Dia sering menceritakan padaku tentang keajaiban yang Tuhan beri saat melahirkanku. Awalnya ibuku hampir tak mungkin melahirkanku. Kata orang, ibuku mandul. Tetapi suatu hari, saat ayahku seorang imam yang bernama Zakaria sedang membakar ukupan di dalam bait suci, malaikat Tuhan datang kepadanya memberi kabar baik kalau istrinya akan melahirkan seorang anak dan harus diberi nama Yohanes. Itulah cerita ayahku. Ayahku bercerita keajaiban lainnya. Saat malaikat itu datang, ayahku sempat tak mempercayainya. Kata ayahku, bagaimana mungkin? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Karena itulah ayahku mengalami kebisuan sampai aku dilahirkan. Ayah dan ibuku selalu mengingat pesan Tuhan bahwa aku harus dinamai Yohanes. Kehadiranku adalah untuk sebuah misi. Misi yang sangat besar sekali, mempersiapkan sebuah jalan Tuhan. Berkali-kali aku diingatkan untuk misi ini. Aku akan besar di hadapan Tuhan, dipenuhi roh sejak dalam kandungan ibuku. Aku tak boleh minum anggur atau minuman keras lainnya. Tugasku adalah membuat hati bapak-bapak balik kepada anak-anaknya. Membuat hati orang durhaka kembali menjadi orang benar. Sebuah pertobatan banyak orang. Oh iya, ibuku pernah bercerita, suatu hari saat ia mengandung kira-kira usia kandungan 6 bulan, Maria sepupunya datang ke rumahnya dan memberi salam. Keajaiban terjadi. Kata ibuku, aku melonjak kegirangan di dalam kandungannya ketika suara Maria menyapanya. Sejak hari itu ibuku dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayahku yang adalah seorang imam juga dipenuhi Roh Kudus dan ia mengatakan, bernubuat, anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi yang akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Aku pun besar di padang gurun. Makananku ialah belalang dan madu hutan. Pakaianku terbuat dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ajaran itu selalu terkenang. Aku manusia biasa yang karena anugerahnya dipilih mempersiapkan jalan Tuhan Sang Mesias. Sampai hari itu tiba, kira-kira usiaku sekitar 30 tahun. Aku mulai menyerukan tentang pertobatan. Dan memang banyak orang bertobat dan dibaptis setengah tanganku. Sampai suatu hari, ada banyak pertanyaan orang padaku. Para imam, orang Lewi, bertanya, siapakah engkau? Aku menjawab, aku bukan Mesias. Kalau begitu, siapa engkau? Elia. Bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Bukan. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Lalu kujawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, aku hanya seorang biasa yang hidup untuk bersuara tentang Dia yang akan datang, untuk membuat banyak orang bertobat. Hanya itu. Aku memang bukan Mesias, bukan Elia atau orang hebat lainnya. Mereka masih penasaran, lalu bertanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, atau bukan salah seorang nabi yang akan datang? Kuhela nafasku cukup panjang. Aku bergumam dalam hati apa yang harus kujawab. Kuberanikan dengan menjawab, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri, Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hai kawan, aku bercerita padamu. Suatu hari saat aku sedang membaptis, Dia benar-benar datang. Ya, Dia Yesus, Anak Allah. Dia hendak memintaku membaptisnya dengan air. Sungguh, saat itu aku merasa tidak layak. Ada getaran ketidaklayakan bahkan untuk membuka tali kasutnya. Tetapi
Kerendahan hatinya menyentuh jiwaku. Ia pun datang dan menerima baptisanku. Aku telah membaptisnya dengan air, dan aku melihat keajaiban besar terjadi. Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Barulah ku sadar, dia inilah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sebab ia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam dia dan bersama dia, bersama Yesus. Rohnya juga menyertai perjalanannya melayani dan menyentuh banyak hidup manusia berdosa. Kekuatan Roh Kudusnya yang membuat ia sanggup taat kepada tugas dari Bapa di surga sampai mati di atas kayu salib. Dan setelah kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke surga, Yesus pernah berkata pada muridnya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus tetap meminta para murid tinggal di Yerusalem saat menantikan janjinya itu. Setelah itu ia terangkat ke surga. Saudara yang terkasih, janji yang diberikan Yesus pun digenapi. Kisah Para Rasul 2 mencatat para murid yang berkumpul di sana mengalami pembaptisan oleh Roh Kudus secara massal. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada banyak keajaiban saat Roh Kudus itu turun. Mereka mampu berkata-kata dalam bahasa lain sehingga mereka memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dengan berbagai bahasa. Petrus, seorang murid Tuhan pun berkhotbah dengan berapi-api. Hari itu 3.000 orang bertobat. Beberapa orang bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan massal terjadi. Ada banyak orang bertobat, menerima Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan mereka sejak saat itu. Cara hidup mereka berubah, pengharapan mereka berubah, perlakuan mereka pada sesama pun berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai baptisan roh itu berbeda dari masa ke masa. Pada zaman Yohanes Pembaptis, dia mengatakan arti baptisan roh. Yohanes mengatakan Yesus anak Allah yang jikalau datang dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia mengatakan bukan dia yang akan membaptis Roh Kudus, tetapi Yesus. Dan Roh Kudus pun menyatu dalam diri Yesus yang membaptis para murid dalam Kisah Para Rasul dengan baptisan Roh Kudus yang spektakuler. Saudara, peristiwa itu adalah peristiwa yang langka dan sudah terjadi. Anugerah mengalami langsung pembaptisan Roh Kudus dengan turunnya lidah-lidah api hanya terjadi pada zaman itu, yang membuat mereka semua, para murid, bertobat dan melayani dengan luar biasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Orang percaya saat ini. Sudah saat ini baptisan Roh Kudus itu telah menyatu saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita menerima Yesus di hati dan di hidup kita, kita juga menerima karunia Roh Kudus yang diam di dalam diri kita dan sanggup melakukan pemurnian diri kita. Jika baptisan air adalah simbol percaya kita kepada Tuhan yang disaksikan oleh umat percaya, maka baptisan roh adalah pemurnian kita dari hari ke hari. Pemurnian itu sifatnya personal, perubahan itu bersifat pribadi antara engkau dan Allah. Roh Kudus telah diam di dalam kita saat kita percaya Yesus. Roh Kudus yang sama juga akan mengubahkan kita seturut dengan kehendak Allah. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita terus akan dosa-dosa kita. Roh Kudus juga yang terus menjernihkan, memurnikan jiwa dan hidup kita. Saudara, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu dengan lembut menuntun kita pada kebenaran Allah. Ada banyak suara yang telah berbicara pada kita di dunia ini.
Suara-suara itu seringkali membuat kita menjauh dari Tuhan. Suara Roh Kuduslah yang menuntun kita kembali kepada Allah. Ada banyak suara-suara yang membuat kita melihat terlalu banyak kefanaan hidup di dunia dengan segala ambisi dan gemerlapnya hidup. Atau barangkali sebaliknya, ada banyak suara-suara yang mengintimidasi hidup kita. Suara kehancuran, suara penyesalan masa lalu, suara iri hati, bahkan amarah. Roh Kuduslah yang membuat kita mengenali kembali suara kedamaian, ketenangan, kelembutan, serta suara penguasaan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sungguh memurnikan jiwa kita. Pemurnian hati memang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Pribadi yang mengasihi kita sampai ke dalam lubuk hati. Pribadi yang mampu mengusik hati kita dan membuat kita menyadari segala dosa kita. Ketika kita memberi diri dibaptis pertama kali, Allah selalu ingin memperbaharui kita mulai dari dalam hati. Karena dari situlah pusat segalanya. Saudara, perjalanan iman percaya kita adalah perjalanan yang tak mudah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Keinginan kita selalu menyenangkan hati Tuhan, tetapi ada banyak momen di hidup kita. Seringkali kita terjatuh, mendukakan hati Allah barangkali sampai sesat jalan, atau tak lagi merasakan kedamaian. Sekali lagi, Roh Kudus tak berdiam diri. Dia yang ada di dalam hidup kita meminta kita kembali mendengar suara Allah. Hanya di dalamnya ada kedamaian, ketenangan, kebaikan. Lalu apa misi Roh Kudus? Pertobatan hidup kita tentunya. Perubahan demi perubahan. Tapi tak sampai pertobatan saja. Tidak sampai di situ. Melainkan hidup berbuah bagi Kristus. Berjalan dengan Allah sepanjang kehidupan kita dengan melihat perubahan hidup yang berbeda, yang nyata, yang lebih baik dari dahulu kala. Saudara, buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah inilah yang terlihat nyata sebagai bukti kita hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Sepanjang kehidupan kita adalah hidup untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membuat kami menyadari saat kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau juga telah membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh yang diam di dalam diri kami sungguh ingin membuat kami hidup dalam pertobatan sejati dan hidup berbuah bagi Kristus. Sesungguhnya perjalanan kami bukanlah milik kami semata. Tuhan, berikanlah kami hati yang baru dan menjadi pribadi yang terus diperbaharui, dimurnikan, ditahirkan, dan dibentuk menjadi sesuai dengan yang Engkau inginkan. Tidak iri dan dengki, melainkan hati penuh kasih kepada sesama. Tidak tinggi hati dan sombong, melainkan belajar rendah hati seperti-Mu. Tidak menyimpan amarah dan kesalahan orang lain, melainkan penuh maaf, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tidak tergoda atau dibutakan hawa nafsu, melainkan hidup dalam penguasaan diri. Tuhan, pimpinlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu yang berkuasa merubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.